Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaizam Fleser. Kali ini kita upload lagi ya teman-teman. Ini edisi Apes, baru beli LCD malah tidak tampil ya teman-teman. Oke, ini kita coba hidupkan. Ini getarnya ada namun tidak ada tampilan ya teman-teman. Jadi namanya produk buatan manusia ya, kadang-kadang begitu ya. Ini kita coba lihat di sini. Ini ada satu pin yang hilang ya teman-teman. Konektornya ini ada yang konektor paling bawahnya itu, konektor paling sebelah kanan itu copot satu, saya lihat di sini. Mudah-mudahan memang ini penyebabnya ya. Ini kita lihat di sini satu pin di bagian bawah, di bagian kanan layar itu copot ya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi pas pemasangan awalnya saya yang berkendala ya. Jadi atau bisa jadi sudah longgar juga. Ini ya, saya akan ganti ya teman-teman. Dan kita daripada kita pulangkan, sebenarnya akan lebih baik kita pulangkan ya. Namun kondisi juga ini terlalu jauh dengan toko spare part. Jadi saya akan akali saja. Mudah-mudahan nanti bisa hidup. Jadi kalaupun tidak hidup nanti saya akan konfirmasi lagi dengan tokonya ya teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa. Kalau seandainya ini bisa dengan cara kita ganti, kita tidak perlu melakukan retur, melakukan pergantian barang ke tokonya ya teman-teman. Jadi berhubung jauh juga tokonya, karena saya sudah janji juga dengan user hari ini handphonenya selesai ya teman-teman. Jadi saya melihat di tadinya ada pin yang rontok, jadi akan saya pindahkan dari soket konektor dari LCD origin, LCD bawaan usernya, dan kita akan pindahkan nanti ya teman-teman. Oke, ini kita ambil dulu di bagian konektor di LCD lamanya. Pastikan dia mendidih dulu ya. Ini sistemnya sistem tempel, dan kita pastikan dia benar-benar mendidih dan terlepas ya teman-teman. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu penyok, rusak konektornya ini. Ini sudah terlepas ya. Kita simpan di tempat yang aman agar tidak hilang juga. Dan kita lanjut untuk melepaskan dari konektor dari LCD orinya, LCD yang baru kita beli ini. Ini kebetulan produk Sinstar ya. Oke, prosesnya sama, kita tunggu mendidih. Setelah timah memutih dan mulai goyang, kita tarik ya teman-teman. Tarik menggunakan pinset. Oke, ini kita buang. Nah, kita tidak akan pakai ya nantinya. Ini masih ada gumpalan dan kakinya nyatu, usahakan dipisahkan dulu. Usahakan pinnya dipisah, dan saya tidak akan mengganti timah ya, cukup timah ini saja. Kalaupun diganti harusnya bagus juga ya teman-teman. Namun di sini saya memilih tidak mengganti. Cukup saya langsung pasang saja ya teman-teman. Oke, ini kita posisikan terlebih dahulu konektornya. Ini tadi konektornya kita posisikan, kita paskan posisinya, dan setelah itu kita taruh lagi di atas solder seperti ini. Ini akan lebih mudah ya. Kalau seandainya kita blower, resikonya itu LCD-nya. Di LCD-nya ada resiko ya. Jadi kita presisikan di sini, kita pastikan timah mendidih, baru kita presisikan menggunakan pinset. Saya rasa dia sudah menempel, kita akan solder juga ya ujung-ujung pinnya, dan ini memastikan pinnya ini benar-benar terhubung ya teman-teman. Kalau dalam kondisi kita solder di awal tadi, ada kemungkinan pinnya belum terhubung ya. Jadi kita pastikan dia terlumuri timah lah semua pinnya ini. Oke, terakhir ini kita lebih sering upload video short ya, karena berhubung servisan banyak yang masuk juga, jadi saya tidak sempat edit video long. Jadinya saya fokuskan untuk video short beberapa minggu ini. Dan ini saya coba lagi untuk editing, karena proses editing itu lama ya teman-teman. Jadi kadang-kadang nggak sempat juga editing ya. Mood juga kurang bagus. Jadi imbasnya di sini saya jarang upload ya. Oke, ini masih ada kurang ketinggian dan saya akan kasih timah baru ya. Cukup sedikit saja dan kita solder di sini.
Oke, kita solder semua pinnya. Kita pastikan pin-pin ini benar-benar menempel dengan sempurna. Oke, nah, ini sudah satu sisi. Ini sudah nempel ya, satu sisi sudah nempel. Kita pindah, kita posisikan lagi. Bagaimana mudahnya untuk proses penyolderan pinnya ini ya teman-teman. Ini pada tahapan berikutnya kita solder juga sisi satunya lagi, karena masih ada pin yang gabung ya teman-teman. Jadi usahakan pin-pin ini tidak ada yang gabung dan dia dipastikan menempel ya, menempel dengan sempurna. Jika terasa timah kurang, teman-teman bisa tambah lagi timah ya. Kurang lebih cara penambahannya seperti tadi, tidak terlalu banyak, lalu kita solder ya teman-teman. Jika terasa sudah, tahap selanjutnya kita bisa untuk melakukan pengetesan. Mudah-mudahan masih rezeki ya. Kalau seandainya tidak rezeki, nanti terpaksa saya akan koordinasi dulu dengan tokonya. Kalau seandainya bisa diretur ya retur, kalau seandainya tidak bisa katanya ya saya ikhlaskan saja ya. Oke, itu tadi setelah kita bersihkan sisa flak, lanjut kita ini teman-teman perhatikan rapi ya teman-teman. Jadi tidak ada pin yang gabung juga dan dia menempel dengan sempurna. Dan kita akan pasangkan ke handphonenya. Mudah-mudahan ini masih rezeki. Sambil banyak-banyak berdoa juga ya. Nah, pada dasarnya saya itu malas juga untuk retur-retur barang ya teman-teman. Jadi kalau bisa diperbaiki saja. Dan berhubung juga jarak ya, jarak tempuh yang lumayan lama. Jadi triknya saya pilih seperti ini. Kalau tokonya dekat akan lebih bagus di retur ya teman-teman. Oke, kita tekan tombol power di sini, kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Tadi ada getar ya, namun belum ada kehidupan. Oke, coba lagi. Oke, saya tekan power, masih belum ada perubahan. Coba saya charger di sini ya. Kita lihat apakah baterainya kosong atau tidak. Ini ada logo petirnya teman-teman. Oke, ada logo petir. Mudah-mudahan dan ya. Dan ini sudah ada kemajuan sih. Nah, ini ada baterainya 36%. Oke, saya akan tekan power dan kita lihat hasilnya. Dan di sini prosesnya masih belum selesai ya. Namun meskipun ada tampilan seperti ini, ada kemungkinan juga touchscreen-nya tidak berfungsi. Kita tes terlebih dahulu touchscreen-nya, apakah touchscreen-nya berfungsi atau tidak ya. Ini masih booting. Untuk proses booting ini lumayan lama juga, teman-teman tunggu prosesnya ya. Oke, nah ini kita tes touchscreen-nya sudah berfungsi ya. Alhamdulillah touchscreen berfungsi dan layar tampil lagi ya teman-teman. Jadi tidak ada kendala dan itu lumayan memudahkan ya. Jadi kalau saya teman-teman mendapati kasus seperti ini, kalau toko spare partnya jauh, mending diteliti lagi. Kadang-kadang ada pin yang tidak nyatu, ada yang rusak seperti ini, dan banyak kendala-kendala lainnya. Jadi kalau seandainya dekat tokonya, akan saya sarankan itu retur saja ya teman-teman. Nah, berhubung di sini toko spare partnya lumayan jauh, dan saya putuskan untuk mengganti dan melihat kondisinya. Akhirnya saya dapati konektornya tadi itu satu pin sudah hilang. Dan di sini akan saya lakukan pemasangan ya. Saya akan langsung melakukan pemasangan. Dan nanti setelah dipasang kita tes fungsionalnya. Jika normal seperti tadi, intinya kasusnya sudah down. Dan kita tidak jadi nombok lah. Oke, saya pasangkan, saya lem di LCD ya. Kalau saya biasanya rata-rata mengelem dilakukan di LCD seperti ini, karena di samping rapi, lemnya tidak belepotan hasilnya ya teman-teman kalau seperti ini. Namun trik seperti ini wajib dikasih solatip, anti panas ya teman-teman. Diselipkan solatip ke LCD-nya. Usahakan penyelipan dari solatipnya itu benar-benar mentok ya ke dalam.
Jika sudah mentok baru dilipat ke atas seperti ini ya. Oke, lanjut pemasangan. Jadi kalau saya pasang seperti ini, pengeleman seperti ini biasanya tidak belepotan ya teman-teman. Jadi kalau kita lem di bezelnya, di frame tulangnya, yang saya temui itu sering belepotan lemnya ya teman-teman. Oke, saya pastikan dan hati-hati juga ya untuk pemasangan, takutnya bisa rusak lagi seperti tadi dan kerja lagi ya teman-teman. Oke, saya tekan power. Lepas dulu ya, karena kondisinya tadi hidup. Lepas power, dan lepas baterai, lalu pasang lagi dan kita tekan power. Alhamdulillah ya. Tampilannya masih ada dan nanti kita akan coba touchscreen-nya. Jika touchscreen normal, sentuhan normal dan kasus nota ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu meretro barangnya dan kasus selesai ya teman-teman. Jadi perlu kalau jauh dari toko spare part itu teliti dan jeli itu perlu ya sebelum melakukan pergantian. Mengingat menimbang juga saya sudah ada janji perbaikan penjemputan handphone ini. Sebenarnya handphone ini diantar pagi tadi ya, namun saya janjikan ambil siangnya. Oke, alhamdulillah ya, sentuhannya sudah berfungsi dengan normal, handphone nota. Mungkin itu saja ya teman-teman, stepnya, trik kecilnya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya itu teliti dulu sebelum melakukan returannya. Kalau kondisinya seperti ini, biasanya akan susah melakukan retur ya, karena kondisi partnya kurang pas. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini. Saya tidak ada maksud dalam menggurui ya, hanya berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman teknisi semuanya, terutama teman-teman teknisi pemula semuanya. Dan oke, mungkin ini dulu dari saya, semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.